Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Tawuran antar pelajar di Padang kembali terjadi. Warga rusak sepeda motor pelaku. Anggota DPRD Sumbar diperiksa terkait dugaan kasus korupsi kredit modal kerja. Kasus narkoba mantan sekretaris desa dilimpahkan Polres Pariaman ke Polda Sumatera Barat. Jika tawuran antar pelajar SMP di Padang telah reda, namun tidak untuk SLTA. Jumat siang pekan lalu, puluhan siswa dari 2 sekolah tawuran di Jalan Raya Aurduri, Kecamatan Padang Timur, pusat kota Padang, tak jauh dari asrama tentara. Aksi mereka direkam kamera pengemudi mobil yang berada di lokasi kejadian. Dalam aksinya, seorang pelajar mengejar lawannya dengan menggunakan senjata tajam jenis klewang, hingga terjadi aksi kejar-kejaran di jalan raya. Aksi ini pun meresahkan warga, karena tidak hanya mengganggu pengguna jalan raya, namun juga sejumlah warung menjadi sasaran pelaku tawuran itu. Warga kemudian meluapkan kemarahan mereka dengan merusak sebuah sepeda motor milik pelaku yang tertinggal di lokasi hingga hancur. Aksi tawuran dan penghancuran sepeda motor itu menyebar dengan cepat di media sosial. Polisi yang mengetahuinya bergerak cepat dan menangkap 2 pelaku tawuran beserta senjata tajam jenis klewang yang digunakannya. Sejenis kelewang, sangat tajam sekali yang digunakan oleh adik-adik kita yang barusan kita amankan untuk aksi tawuran. Jikonya membantai orang, waktu tak putih tangan lah. Sangat tajam sekali. Belum diketahui bagaimana awal mula aksi tawuran itu terjadi dan kelompok yang bertikai. Sejatinya, Dinas Pendidikan Sumatera Barat yang menaungi SLTA harus memberi sanksi yang tegas bagi pelaku tawuran, yakni dikeluarkan dari sekolah dan tidak diizinkan bersekolah di Sumatera Barat. Tak hanya itu, polisi juga harus berani menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan agar orang tua pelaku tawuran juga bisa dijerat hukum karena dianggap lalai mengawasi anaknya. Jika 2 langkah itu dilakukan, maka tawuran akan segera lenyap dari Padang dan Sumatera Barat. Alfi melaporkan dari Padang. Kejaksaan Negeri Padang telah memeriksa 20 saksi terkait dugaan korupsi kredit modal kerja sebesar 34 miliar rupiah yang diberikan oleh sebuah bank pemerintah kepada perusahaan swasta di Padang. Kepala Kejaksaan Negeri Padang mengatakan, para saksi yang diperiksa berasal dari bank pemerintah dan perusahaan swasta. Direktur utama perusahaan itu, Beni Saswi Nasrun, juga ikut diperiksa jaksa. Beni sendiri merupakan anggota DPRD Sumatera Barat, periode 2024 hingga 2029. Beni yang baru dilantik sebagai anggota DPRD Sumbar pada tanggal 28 Agustus lalu itu, masih diperiksa sebagai saksi di ruang pemeriksaan pidana khusus Kejari Padang pada Jumat pekan lalu. Kajari memastikan bahwa salah satu saksi yang diperiksa adalah anggota Dewan asal pemilihan Pariaman dan Padang Pariaman. Saat ini, penyidik sedang mengumpulkan alat bukti untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Dia terkait apa nih Pak? Masih diproses. Ini periksa dugaan itu. Ada yang BNI itu, Pemberian fasilitas akses kredit BNI. Ada dari pihak BNI, ada dari pihak PT BNA, ada dari pihak-pihak. Pihak PT BNA siapa saja Pak selain Beni Saswin ini Pak? Ada Rini Murni. Murni itu mantan istrinya Pak? Kurang tahu saya.
Selain itu siapa lagi Pak? Oh, lupa. Politisi Partai Demokrat ini diperiksa penyidik dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan fasilitas pemberian kredit modal kerja, dan bank garansi. Namun disayangkan, Kajari melarang wartawan meliput suasana para saksi diperiksa. Kondisi ini sangat berbeda jika yang diperiksa adalah pihak lain, seperti kasus narkoba, kasus korupsi yang menjerat Ketua KONI Sumbar, hingga kasus kriminal umum. Sepertinya, anggota Dewan yang terhormat memperoleh perlakuan khusus meski terjerat kasus hukum. Robiham melaporkan dari Padang. Kasus narkoba yang melibatkan Ria, mantan sekretaris desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur, akhirnya dilimpahkan Polres Pariaman ke Polda Sumatera Barat. Hal ini dilakukan sesuai arahan Polda Sumbar jika ada kasus-kasus yang menonjol menjelang pelaksanaan pilkada, agar dilimpahkan penanganannya ke Polda Sumbar. Tujuannya agar Polres setempat bisa fokus dalam persiapan pengamanan pilkada serentak yang bakal digelar November tahun ini. Penangkapan Ria berawal dari kegerahan masyarakat yang hendak menggeruduk rumahnya karena diduga berbuat mesum dengan teman prianya yang bernama Mardian. Ketika polisi datang ke lokasi untuk menghindari amuk massa, polisi malah menemukan alat hisap sabu-sabu yang masih ada sisa sabu-sabunya. Dalam pemeriksaan awal, perempuan ini mengakui jika sabu-sabu itu miliknya yang baru dibeli di Padang. Namun, setelah diinterogasi lebih jauh, akhirnya Ria mengakui kalau sabu itu dia dapat dari Mardian, yang merupakan residivis kasus narkoba. Sudah kita limpahkan ke Polda. Adapun kenapa kita limpahkan ke Polda, karena kita Polres, semua jajaran Polres sedang konsentrasi dan sedang waspada dan siaga terhadap berlangsungnya pilkada, sehingga perlu dan pentingnya kasus ini kita limpahkan ke Polda demi netralitas. Saat ini kasus kepemilikan sabu-sabu mantan Sekdes dan pasangannya itu ditangani oleh Ditres Narkoba Polda Sumbar. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sebuah rumah di Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Pusat Kota Padang, hangus terbakar pada Jumat pekan lalu. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah sedang keluar kota untuk menghadiri acara pernikahan keluarganya. Cuaca yang panas ditambah hembusan angin yang kencang menyebabkan kobaran api cepat membesar hingga meludeskan seisi rumah. Tidak ada satupun peralatan dan perabotan rumah tangga yang berhasil diselamatkan, termasuk 5 buah sepeda motor yang berada di bagian belakang rumah. Semuanya ludes terbakar. Petugas harus berjibaku memadamkan api. Pasalnya, selain angin kencang, rumah yang terbakar juga terletak di permukiman yang padat. Bahkan tak jauh dari rumah yang terbakar, juga terdapat sebuah SPBU. Untuk menjinakkan kobaran api, petugas harus memadamkannya dari atap di sebelah rumah yang terbakar. Berkat kerja keras petugas, dalam tempo 1 jam, api berhasil dipadamkan. Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengerahkan 9 mobil pemadam kebakaran ke lokasi yang didukung oleh 100 petugas. Jadi kita setengah jam yang lalu dapat informasi bahwa ada kebakaran di seputaran daerah Ampang, tepatnya di dekat SPBU Ampang. Nah, kita segera meluncur dan kita personil 100 orang. Dan ini memang kebetulan pas hari mau Jumat, ya. Dan alhamdulillah sekarang kondisi api sudah bisa kita kuasai, kita kendalikan, dan yang terbakar adalah 1 buah rumah. Demikian. Meski tak ada korban, namun pemilik rumah menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran sendiri masih diselidiki polisi. Robiham melaporkan dari Padang.